Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 1 September, judul renungan kita, Bank Mana yang dapat Anda andalkan? Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 33 dan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harga di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada satu masalah dalam memberi kepada Tuhan. Anda tidak dapat melakukannya tanpa memberi kepada manusia. Dia sendiri mengatakan bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain, itulah yang kita lakukan kepadanya. Jadi, jika Anda berpikir bahwa dia adalah gadis muda yang diselundupkan melintasi perbatasan Nepal, dia adalah anak yang kelaparan di New York City, dia adalah wanita yang diserang di Darfur, pria di suatu tempat yang rindu untuk mengetahui lebih banyak tentang Alkitab, memberi menjadi lebih mendesak, bukan? Dan itulah karunia yang Tuhan ingin berikan kepada kita, kemampuan untuk melihat orang lain sebagaimana Dia melihat mereka. Nilai inti yang mendalam bahwa dalam ekonominya, uang bukanlah apa-apa. Manusia adalah segalanya. Ada 1.001 cara untuk memberi kepada orang miskin di bumi. Bahkan jika Anda adalah salah satu orang miskin di bumi, Anda pasti memiliki 2 peser seperti janda itu, bukan? Jika tidak, masih ada cara lain untuk memberi. Dan kita akan membahas beberapa di antaranya dalam renungan selanjutnya. Hal yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam memberi kepada orang lain adalah perasaan mereka, harga diri mereka. Jika Anda tidak dapat menempatkan diri Anda pada posisi orang yang ingin Anda bantu, akan lebih baik jika Anda memberikan uang tersebut kepada lembaga yang lebih berpengalaman. Jika Anda sendiri pernah merasa lapar, Anda pasti tahu bagaimana perasaan Anda saat menerima sekeranjang makanan. Itu adalah sebuah berkat, tidak diragukan lagi, tetapi tidak semudah itu untuk menerimanya. Itulah sebabnya Alkitab memiliki praktek memungut. Orang miskin masih bisa merasa bahwa mereka melakukan sesuatu untuk menolong diri mereka sendiri. Anak-anak, pernahkah Anda berpikir untuk menggunakan uang yang Anda belikan sebagai persembahan? Jika ada seseorang di lingkungan Anda yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, bagaimana jika Anda membeli barang yang mereka buat atau jasa yang mereka tawarkan? Anda mungkin dapat membeli handuk di toko diskon seharga $1,5. Tetapi jika Anda membeli handuk seharga $15 dari orang yang menenunnya, Tuhan akan tahu mengapa Anda melakukannya. Dia menyimpan catatan yang akurat, dan itu tidak ada hubungannya dengan dolar dan sen. Semua itu berkaitan dengan senyum di wajah para pemberi yang membuat dan yang membeli. Apakah Anda tahu kemana perginya dolar Anda? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah, orang yang berkekurangan, saya juga berkekurangan. Tentu saja saya tahu, Engkau tahu itu. Engkau tahu kebutuhan saya yang bersifat fisik dan keuangan, dan Engkau tahu kebutuhan yang lebih dalam yang tidak dapat dilihat dan disentuh. Tolonglah saya untuk memberi dan dengan demikian menerima dan diberkati. Amin.